Ya, ini sebelumnya thank you banget loh Bro Tim Ya, udah mau sharing-sharing sama Prof Kakak. Ini saya Oke. Azan, saya owner agency properti di Batam. Hasan ya? Sekarang umur Azan, Azan. Azan. Oke. Agency property owner agency properti di Batam. Batam. Oke. Sekarang umur saya 22, sekaligus 20 berapa? masih Dua-dua. 22, Oke. 22. Sekarang masih agent aktif. Udah 4 tahun agent properti. Ya. Oke, sekarang timnya saya itu sekarang masih baru ya. Saya ada rekrut sekitar 3 marketing sama 1 admin baru nih. Ini baru berani hire sama Ya. masih training juga. Nah, kalau kondisi saya sekarang untuk income pribadi itu 60 juta sebulan. Nah, kalau dari 3 marketing ini yang masih baru, mungkin saya asumsinya sekitar 20 juta per bulan. Tiga-tiganya total ya. Untuk expense, pengeluaran sekitar 10 juta sebulan. Ya. Bersihnya bisa dapat berapa kamu? Bersih apanya nih? Savings-nya ya kok. Enggak. Income kamu kan ini kan perusahaan ya. Kamu harus bedain dulu perusahaan pribadi itu yang pertama. Perusahaan kamu berarti omsetnya 60 juta sebulan. Kalau perusahaan berarti sekitar 40 juta. Terus bersihnya jadi 20 juta. Oke. Kalau Income 60 juta itu dari Ya, mana bisa. tadi? dari Revenue 40 saya juta. sales pribadi. Oke. Revenue Sales perusahaan pribadi itu kamu, agensi properti kamu 40 juta. Pengeluarannya 20 juta bayar gaji karyawan. Benar. Itu Berarti sharing net profit fee, kamu sharing 20 fee juta? sama marketing. Net profit sekitar 20 benar. Oke. Nah, kalau pengeluaran saya pribadi itu 10 juta per bulan. Oke. Sekarang posisi saya ada cash-nya 250 juta. Oke. Untuk saham Indonesia 150 juta. Oke. Nah, jadi masih sekitar ada 200 juta di cash itu yang bisa dibakar. Ya. Nah, saya kan posisi sales nih. Ya. Emang leads dari TikTok sama Meta Ads. Saya bingung. Nah, target saya ini kan, saya ada planning nih buat rencana kedepannya mau nikah gitu. 5-8 tahun lagi lah. Ya. Portfolionya targetnya di 10 miliar. Kok. Oke. Nah, pertanyaannya bottleneck-nya saya ini di bagian mana ya buat naikin earnings power? Oke. Kamu kan udah punya karyawan ya, basically. Properti yang kamu jual Ya. apa? Residential, komersial? Rumah 1M ke atas, apartemen 1 ke atas, pokoknya nilainya 1 Residential ke ya? atas. Residensial. Komersial juga ada, tapi lebih fokus ke bagian residensial. Oke. Tiket size berapa? Rumah berapa? 1M lebih. Sama apartemen? Apartemen. Paling lebih banyak rumah atau apartemen? Rumah. Oke. Rumah itu biasanya kamu kasih tahu proses salesnya gimana sampai ada customer yang bisa kontak marketing atau agent kamu. Oh, oke. Pertama, saya itu leads-nya dari TikTok sama Meta Ads. Oke. Jadi dari sana mereka, kalau dari TikTok dulu, mereka akan DM di TikTok, terus saya funnelin sampai ke WhatsApp. Dari WhatsApp ini saya olah supaya dia bisa survei. Habis survei saya olah biar close. Kalau Meta Ads itu langsung tembak ke WhatsApp, terus diolah. Budget kamu untuk running ini berapa sebulan? 1 bulan 6 juta. Kamu itu nggak? Apa? Customer acquisition cost kamu berapa berarti? 6 juta per close. Berarti 3 juta. 1 bulan bisa closing sekitar 2 unit minimal. Bukan. Customer acquisition cost adalah berapa biaya yang kamu keluarin per dapat satu customer? Per dapat 1 customer 20 ribuan per chat. Masa 20.000? Yang sampai closing ya? Kamu jawab yang benar. Untuk dapat satu customer kamu, untuk sampai closing ya, untuk kamu dapat customer yang bayar duit ke kamu, Sampai closing. itu kamu keluarin duit berapa? Itu kan kamu bisa hitung dari total omset Mau kamu. 3 juta. Berapa? Mau 3 juta berarti. Nah, Mau 3 juta.
Misalnya kita ngomong 3 juta ya, nah itu angka lebih benar tuh, bukan 20.000, 3 juta. Nah, gamenya adalah customer kamu ini biasa satu customer ngasilin kamu duit berapa? Kalau rumah yang di atas 1 M itu? Minimal itu untuk komisi 3%, berarti minimal 30 juta. Ya. Kamu kan berarti punya customer, kita anggap cuma beli sekali lah kamu biar gampang. Ini kan 3 juta nih. Ini dapat 30 kan? Ini matematika sederhana ya. Kamu keluarin 3 juta bisa dapat 30. Kalau kamu keluarin 6 juta, kamu bisa dapat 60 harusnya, ya nggak? Kalau kamu keluarin 12, kamu dapat 120. 120. Makanya angka paling penting di bisnis tuh customer acquisition cost. Berapa harganya? Jadi kamu tinggal bakar ads 12 juta. Kamu naikin double ad spend kamu. Itu yang pertama, ya. Dan ini kan TikTok kamu organik berarti ya? Kalau TikTok organik ya? Organik. Nah, Organik. kalau dari Meta Ads sendiri, Meta Ads itu ada 2 variabel. Satu adalah kreatifnya. Sama kedua adalah targeting. Ini yang bisa kamu improve nih, bagian targeting dan juga kreatif. Kamu harus punya divisi yang bikin kreatif terbagus. Karena gamenya Meta Ads tuh AI-nya udah canggih, jadi nggak kayak zaman gue dulu. Zaman gue dulu targetingnya gampang sekali, tapi sekarang tuh lebih penting kreatifnya. Kreatif yang akan dilihat. Jadi yang lo lakukan di Meta Ads itu adalah kreatifnya harus diimprove untuk kelarin bottleneck kekurangan customer lo. Satu, kreatifnya diimprove. Kedua, organik TikToknya ini juga mainnya di kreatif. Jadi bikin tim ya. 200 tadi ada 250 juta cash kan. Itu 50 juta kamu invest balik ke bisnisnya. Ya. Hire tim dulu. Jangan main saham atau kripto dulu deh. Itu saham kamu mending nggak usah buang aja semua 150 juta, ngapain? Kan gini, PT yang kamu punya itu adalah saham yang kamu kontrol 100%, ya kan? Agensi properti ini. Benar, benar. Kenapa kamu beli saham perusahaan orang? Itu pertanyaannya. Ya, mending dikontrol sendiri, di tangan sendiri. PT ini kan kamu punya saham kan, di mana 100% ini punya kamu. Kamu ngapain beli kayak 0,00001-nya orang punya? Ya, kamu mending fokus di PT kamu 100%, di agensi ini dibesarin. Ya. PR kamu tadi hitung dulu, itu gue nggak yakin 3 juta, pasti lebih mahal. Dihitung dulu. Karena lu nggak mungkin punya CAC to LTV 1/10, ini Netflix ini. Kalau bener itu kayak Netflix, nggak mungkin. Jangan-jangan mungkin ada yang kurang efisien dari cara running ads-nya kan? Betul. Ada spesifik target tertentu yang memang harus Yes. di-assign supaya kamu lebih efisien lagi. Terus kalau kamu mainnya emang spesifik di Batam ya, sebenarnya kamu main ads di sana, pasti lebih banyak yang nggak main ads sana dibanding Jakarta, bro. Banyak yang belum ngerti. Ya. Even gue lihat agent-agent properti sekarang di Jakarta, itu banyak yang nggak ngerti targeting meta ads itu seperti apa. Ya, ini masih market yang sangat luas. Dan di Indo kan belum ada go-to-nya sebenarnya. Yes. Walaupun banyak ya, agent properti yang berseliweran, tapi belum ada yang top of mind sebenarnya. Itu bisa dimainin di organik gitu. Kamu main di organik di TikTok. Kamu harus ajarin gimana caranya divisi marketing kamu ini, sales yang kamu rekrut nanti semua ini, memiliki tim konten yang kuat. Karena leads kamu kan kamu udah kasih tahu dari Meta dan TikTok. Tapi kan sebenarnya masih banyak channel lain. Gitu. Terus kalau TikTok kita bisa bedah kayak sama yang kayak orang Bali tadi kan. Yes. Postingnya berapa sehari? Karena banyak orang bilang, oh ini gue beneran bikin posting. Berapa sehari posting? Ditambah kamu bisa track nggak? Ini kebanyakan kamu dapat customer itu dari kamu running ads atau dari misalkan word of mouth klien yang lain. Ya, itu mesti di tracing semua, betul. Karena biasanya kan orang yang berbau industrinya jasa begini kan lebih sering ya itu direkomendasiin karena temenmu gitu ya. Iya. Atau dari kamu punya klien dia rekomendasiin ke temennya. Itu kan juga sebenarnya sesuatu yang harus ini juga Betul. dihitung juga. Gimana kalau memang kamu bisa jauh lebih dapat banyak klien, ya itu karena banyak yang puas juga. Itu kan sesuatu yang mana harus kamu ini juga, harus kamu hitung juga itu. Betul. Bottleneck kamu udah Kalau jelas lah. Kamu udah pakai TikTok organik sama Meta Ads. Nah, TikTok itu kan kamu juga bisa main ads. Tapi kamu organiknya kamu push dulu ya. Push volumenya dulu di organik. Dari Meta Ads benerin kreatifnya dulu. Karena kamu benerin kreatif tuh bisa increase jauh. Kamu Nanti. pribadinya sendiri ngonten nggak ini? Pribadinya? Ya, kalau dari yang Bro Tim sama Prof Kakak saranin, berarti saya lebih fokus ke bagian sales saya pribadi dulu ya. Pasti, Ya, karena gini. Organiknya itu, ya. Game kamu kan cuman dapat gini. Rumah tuh bukan rumah kamu bukan developer kan. Kamu cuma ngejualin rumah orang Ya. kan. Game kamu tuh cuman cari orang buat mau beli sama kamu kan. Dan gak beli ke agent yang lain kan. Paham nggak? Jadi kamu harus cari economic mode dari kompetitif kamu tuh apa? Kenapa orang harus lebih percaya kamu dibanding orang lain itu kan?
Dan itu kan bisa achieve lewat awareness yang lebih besar. Apalagi kamu main spesifik demografi di Batam, kamu bisa kuasain semua marketnya. Kalau kamu mulai sekarang, kamu fokus, kamu lakuin langkah-langkahnya. Karena bisnis tuh gampang bro, kayak main puzzle sebenarnya. Iya. Kalau lu udah pernah running bisnis yang ratusan miliar sampai triliun, lu tahu persis gitu loh. Bisnis tuh Di mana benerinnya bolongnya bolongnya. di mana. Iya. Makanya ada yang bilang nih, kenapa nggak bikin sekolah pelatihan skill? Kita males kalau kayak gitu. Yes. Kita nggak mau ngajarin orang yang belum bikin gitu. Ya. Makanya nanti kita bikinin komunitas untuk kamu dan teman-teman yang lain juga. Ya mau Supaya- scale up bisnis, Kalian mau scale up bisnis, mau scale up investasi, ngobrolnya bareng kita gitu sana. Dan kalau emang kita lihat market kamu menarik, kita invest di apa perusahaan kamu gitu. Karena kamu jangan invest di saham Indonesia. Kamu beli saham apa Indonesia? Mandiri, terus Astra, Astra kuartal terakhir profitnya berapa? itu memang benar-benar pure karena ikut orang aja kok. Nah udah. Nah itu sebenarnya kan gini, kamu kenapa, ya sorry ya maksudnya kayak harusnya ya kita pegang nasib kita di tangan kita sendiri kan. Ya. Kalau ini kan kamu bisa punya combine 350 juta kan Ya. dalam kamu punya cash. Kenapa nggak kamu misalkan bener-bener bikin tim, agensi, yang mana bisa scale up kamu punya revenue. Mungkin kamu sendiri pribadi harus ngonten, kamu rekrut tim editor, Ya. habis itu kamu lebih efisiensiin ads-nya, ya terus habis itu perbesar aja. Ngapain dengan uang yang kamu miliki sekarang, kamu Iya. main kayak Tadi ada padahal di ada berapa market tuh ya, dia? beli blue Dia chip ada ya. 400 juta. Iya. Jadi gini kan. Sebenarnya kamu punya gini. Kamu punya PT agent property ya. Kita bilang ini ya. Kalau kamu nggak melakukannya tadi, itu bukan uang pribadi kamu. Harusnya sekarang di balance sheet kamu. Itu ada 400 juta bro harusnya. Ya. Yes. Ini cash ya. Nah, ini adalah bensin bisnis lo. Betul. Kenapa 150 juta? Ini kan capital allocation-nya jelek. Kenapa lu beli Astra yang lu nggak tahu Astra itu ngapain? Astra itu punya siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Lu aja nggak tahu Astra itu kenapa? Karena Astra ini cuma cash cow. Astra itu cuma cash cow-nya Jardine. Dia bagi dividen ke atas. Jadi jangan beli something yang lu nggak understand gitu. Bank Mandiri juga kalau gua tanya non-performing loan-nya kuartal ini lu nggak bisa jawab gitu. Sedangkan gini, kalau gua tanya tadi, agen properti lu, bottleneck-nya di mana? Lu bisa jawab nggak? Tadi yang kau tim bilang kreatifnya ya. Enggak, yang tadi lu udah bilang sendiri, kekurangan leads-nya dari TikTok dan Meta Ads, lu bisa jawab tadi, ngerti nggak? Kalau bisnis lu sendiri karena lu ngerti, karena lu kontrol, lu kerja di situ. Ya, jadi harusnya 400 juta ini dipakai untuk bisnis kamu sendiri. Betul, setuju. Pertama, kamu bikin tim, pakai untuk tim, kreatif. Dan konten. Ini yang pertama, oke? Dua, kamu harus punya tim ops, operasional. Yang ini yang ngerjain accounting. Ngerapihin kamu punya keuangan. Ini fatal nih, nanti kamu salah kalau kamu nggak bikin, ya. Kamu harus punya tim juga, ya, untuk tadi marketing yang khusus. Marketing paid, ya. Performance kita ngomongnya. Ini yang fokus di ads. Jadi yang ini kreatif beda nih. Ini TikTok organik sama kreatif ads kamu. Ini kamu bikin tim sendiri lagi satu. Oke. 400 jutanya itu pakai untuk ini. Oke. Kenapa? Karena lu ntar jadi 1M gitu loh. Betul. Lu nggak bisa dapat lu beli 150 juta di Astra itu nggak akan besok jadi 200 juta gitu loh. Lu cuma dapat dividen 5% terus jadi nikmatin gitu. Lu bisa di 1M nih kalau lu kerjain ini. Gitu. Tapi ya masih banyak Untuk loh, yang saya naikin volume. tapi kan nggak bisa Iya, sebenarnya bisa utilize AI juga ya. Maksudnya dalam artian kan sekarang kalau kamu running, lihat ya algoritma kamu punya bisnis itu seperti apa, Iya. gimana yang lebih efektif. Itu kamu juga bisa utilize AI ya, pakai Claude gitu ya. Bayarlah ya Claude. Iya. Bisa jadi jasa konsultan ya 24 jam. Yes. Kalau kamu mau tektokan ya dengan ini seperti apa. Karena kan di sini kan sebenarnya kayak yang kita share ke kamu kan sebenarnya memberikan insight sama memberikan tamparan juga kan sebenarnya. Karena Claude pasti kalau kamu kasih misalkan kamu prompt, ya kamu nggak bakal kena semprot gitu investasi di Astra. Karena kan ya dia generic kan bro, selalu generic. Nggak, kalau Claude nyemprot dia. Ya yang GPT, Fable 5 ya. yang GPT yes man kan. Yes man. Asal bapak senang gitu. Asal Ya udah, bapak senang Oke kalau oke GPT. oke gitu. Oke, dia. Cuman ya Claude iya ya agak ada personal touch-nya. Cuman kan dalam artian kamu pasti butuh ini ya dibuka kayak mata Ya. batin ya kan supaya bisa lihat lebih jernih. Betul. Ngapain kayak 150 juta kamu taruh ke blue chip yang mana Kamu nggak nggak ada bakal kontrol. double anyway gitu Iya, dalam betul. waktu dekat ya. Betul. Cuman kalau bisnis kan kamu bener-bener pegang kontrolnya, kamu bisa kayak otak-atik biaya variabelnya. Iya.
kamu bisa kayak running strategi yang lebih oke, Yes. kamu bisa kayak scale up ke sesuatu yang kamu bisa kontrol sendiri. Jadi ya Yes. untuk skala ya kita ngomong, kecuali uang udah kayak Banyak miliaran sekali. gitu ya, Betul. bermiliaran ya, kamu butuh sesuatu yang mana bisa diparkir lebih aman, Betul. kamu diversifikasi supaya nggak hilang. Cuman kalau sekarang saya lihat ini masih oke buat kamu scale up, apalagi kamu masih 22 loh ya, masih kayak langitnya masih biru ini. Dan ini opportunity besar. Apalagi kamu niche kan. Kamu udah pinter loh targetingnya. Rumah di atas 1 miliar di Batam. That's it. Itu bagus menurutku. Segmented kan. Fokus gitu. Nggak yang kayak ini ada rumah-rumah rukonya rumah juga. ya, gitu ya. Lahan komersial juga. Kamu spesifik gitu. Rumah di atas 1 miliar di Batam. Itu bagus. Keren. Kamu fokus di situ. Karena itu masih besar sekali. Kamu bisa jadi 1 miliar sebulan itu. Cuman jualan rumah di atas 1 M di Batam. Fokus ya. Fokus. Ya, sekarang ini kan untuk yang bagian nomor 1 ini suruh volume kreatifnya dinaikin. Sedangkan siap bikin konten tuh memang harus saya sendiri yang hadir turun ke rumahnya buat konten itu. Makanya tim ini. Kata pertama tim. Kamu memang punya constraint waktu, tadi itu cuma alasan itu pengusaha. Kan pengusaha ada levelnya. Level kamu diukur dari pendapatan kamu udah berapa kan? Ini kan kamu masih level 0 nih ibaratnya, belum mau level 1 nih. Level 0 tuh kamu bisa masih bilang semuanya saya kerjakan sendiri gitu. Ini kalau gue di sini, terus itu ada yang masang kameranya gue di belakang situ gue mati gitu. Paham gak? Lu butuh tim. Oh, jadi Ya. menurutnya Bro Tim ini masih ada celah untuk yang nggak pakai muka saya gitu ya buat nambah kreatif. Bisa, terserah. Itu preferensi. Cuman di zaman sekarang lebih enak kamu pakai kamu, karena kamu yang paling ngerti. Ya tergantung seberapa ganteng kamu juga. Ganteng Gak nggak? kalah lah sama Bro Tim. Gak kalah lah sama Bro Tim. Waduh. Saya ternyata pas saya sadar tuh saya langsung loncat ke nomor 3. Saya copy paste marketing saya nih, beberapa saya training. Iya. Sekarang udah 3 orang. Cuman Kamu memang hiring saya tim dulu ya. Hiring tim dulu. Berarti nomor 1. Kamu punya 400 juta di balance sheet kamu dipakai. Oke, dan Astra-nya jual bagian- dulu sama Mandiri. Sorry nih Astra ya. kayak Soalnya Astra kayaknya emang tidur ya Dan- saatnya bertahun-tahun. Enggak, karena itu kan apa? Iya. Dipakai jadi cash cow sama parent company. Oke, let's say bagian kreatifnya jalan nih, listnya udah banyak. Sekarang aja sih kayak merasa udah kewalahan gitu mau follow up terus broadcast terus temenin survei itu waktu kayak gak bisa nambah lagi, itu seperti apa ya? Kenapa? Dari scale saya sekarang aja yang chat segini, saya mau follow up terus survei terus handle dia nge-close, waktu saya tuh habis gitu. Kamu Kalau kerja sehari berapa nambah jam, yang Bos? Waktu kamu habis kamu kerja sehari 12 jam. berapa jam? Bangunnya berapa kamu? Ada 8, 9. 8-9 masih ada itu sisanya. Gimana caranya kamu bilang nggak bisa follow up? Kamu nggak mau duit? Ini kalau ini alasan yang paling parah nih kalau pengusaha entrepreneur, Bro. Kenapa? Saya nggak ada waktu. Lu belum punya duit, Bos, sabar. Waktu lu nggak ada, nggak usah tidur gitu loh. Tidur 2 jam aja udah 3 jam. Kalau gua jadi lu, itu gua follow up semua dari bawah sampai akhir, tapi bikin sistem rapi. Kan lu punya tadi orang marketing, lu hire orang lain lagi. Cari sales lain yang mau terima komisi. Lu bagi komisinya lebih besar ke dia, bagi aja 80-20. Tapi dia kerja di bawah lu, bantu follow up leads-nya dari lu. Karena banyak agent properti kesulitan nyari leads. Ya. Lu tinggal co-broker kan, sama mereka. Ya. Tapi lu baginya gede, udah lu ambil 80, gua ambil 20. Oke? Beres dong leads lu yang lain. Leads yang bagus lu ambil bos sendiri nih, yang paling bagus nih, top leads lu. 20% paling bagus. 80% leads lu yang lebih kurang buang ke mereka. Terus lu bagi lagi 80-20 sama mereka. Bisa kan? Bisa, itu bisa. Apa lebih Nah. wise kita ternak aja marketingnya banyak-banyak ya? Betul. Jadi jangan alasan, oh gue nggak ada waktu. Enggak, lu nggak running Nvidia nih. Kalau lu Jensen Huang nggak punya waktu, gue percaya. Tapi kalau agen properti di Batam lu nggak punya waktu, ya itu antara kurang pintar. Gitu. Banyakan pacaran nih jangan-jangan. Iya, Azan kamu nggak ini. mungkin kurang waktu. Nggak mungkin 8-9 jam kamu nggak bisa follow up semua lead. Kamu kalau udah kerja 8 jam full ya, Ya, sehari, wah itu produktifnya udah banyak, bro. pasti banyak yang bisa dikerjakan. Iya, banyak yang bisa Apalagi dikerjain. masih 22 tahun ya sebenarnya masih banyak yang bisa dilakuin sih. Iya, jangan alasan kayak ini nggak bisa gitu. Konten sendirinya mungkin mulai dieksplor juga sih. Betul. Karena in the end of the day kan orang mau membeli dari kamu kan karena dia percaya sama kamu. Betul. Unsur trust-nya itu harus dibangun juga.
Karena orang kadang ngeri juga kalau lihat ads gitu ya, kayak oh ini rumah murah gitu. Iya. Takutnya ntar waktu datang di lokasi diculik gitu bro ya. Jadi ya trust juga harus dibangun sih. Betul. Mungkin kalau kamu tunjukin muka, kamu bisa building trust, ada testimoni, terus habis itu closing orang sama kamu. Itu orang akan jauh lebih konversinya lebih tinggi lagi tuh. Iya. Daripada cuman gambar-gambar rumah. Ya. Betul. Oke. Saya ada beberapa pertimbangan kayak apakah nanti kedepannya kita jualnya yang lebih high ticket lagi ya, kayak 3 miliar plus gitu. Ya kamu dipercaya nggak bahwa jual yang kayak gitu? Cuman kalau saya jadi kamu ya saya cari yang paling mahal lah rumah. Ya nggak? Ngapain cari yang kecil? Klien rumah 1M itu paling rese lagi. Lo mending jual rumah 5M, 3M. Ya cuman mungkin karena di Batam bro. Tapi Batam lagi maju loh, data Iya, center banyak maksudnya- bangun di sana. The Batam Benar, tuh prime. benar. Nvidia Karena udah itu jadi masuk. golden triangle nanti dari Johor, Ya Singapura kamu sama harus Batam. hitung juga yang paling ideal ya mungkin di atas 1M dia udah oke lah. Cuman Iya. ya harus pertimbangin juga ya antara volume sama tingkat kesulitan ngejualnya. Jangan Betul. sampai kayak kamu pengen high ticket, high client doang. Cuman ya tetap harus makan juga karena dia running variable cost juga lumayan tuh Betul. buat ads-nya. Oke, Terus terjawab? untuk portfolio saya 10 miliar nih kira-kira capai Itu bukan nggak? dari portfolio, kamu bikin bisnis. Itu Benar. bisnis kamu tuh bisa bikin 1 miliar sebulan, cuy. Misalkan kamu jual 1.000 rumah pasti Udah dapat portfolio pasti kamu. 10M kan Jangan dapat. mikirnya kayak ini dari portfolio ntar gimana. Enggak, kamu punya bisnis gitu loh. Kamu pengusaha. Portofolionya bisnis kamu. Iya, portfolio itu bisnis kamu. Kamu gedein. 100% sahamnya di PT Azam Properti Makmur gitu. Azam Properti. Fokus sama bisnisnya. Fokus bisnisnya ya, Iya. naikin volume kreatifnya ya. Betul. Jangan mikirin portfolio aku apa di malam, enggak. Lu mikirin gimana cara gue dapat klien lebih banyak, gimana cara gue service klien lebih banyak. Betul. 10 kali lebih Iya. closing. Iya, close rate-nya berapa gitu. Tracking. Habis itu sistem follow up-nya seperti apa? Apa lu kejar sampai mampus gitu tiap kali dia nggak closing? Benar. Lu Kalau- cari dia rumah yang lebih murah kah? Sistemnya gimana tuh? Nemenin makan gas juga ya. Itu. Gas juga ya. Customer Ya. relationship is key. Betul. Oke, terjawab? Oke, thank you Bro Tim. Oke. Udah bantu. Fokus ya. Thank you banget. Siap, Nah, siap.